Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah bergabung semua. Ini kelas B dan kelas C ya. Ketua kelasnya kelas B yang mana? Coba ngomong dulu, saya lihat supaya gambarnya. Rizwan Tabi. Yang muncul di sini Hajar. Kelas B atas nama Rizwan, Pak. Oh iya, sudah. Kelas B Rizwan ya, Rizwan. Kemudian kelas C, ketua kelasnya Hikmatur Rahman. Ya, oke. Terima kasih. Oke, baik. Dua video sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari bahwa setiap fungsi itu harus memperhatikan domainnya ya. Sebelum kita meminta misalnya anak kita atau siswa kita atau mahasiswa kita untuk menjawab limit yang kita minta untuk dibuktikan ya. Jadi seperti yang kemarin, domain dari fungsi itu kan harus mempunyai titik cluster ya. Jadi kalau misalnya kalau kita katakan limit X menuju C, Fx, maka C itu harus titik cluster. Ya, titik limit atau titik akumulasi namanya. Ya, itu persyaratan ya. Tetapi waktu kita belajar di kalkulus, syarat itu kan tidak perlu ada karena fungsinya itu dari R ke R. Ya, R ke R itu maksudnya fungsinya dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Nah, tentu himpunan bilangan real ini jelas setiap titiknya merupakan titik cluster. Ya. Oke, tetapi karena kita belajar analisis real bukan di kalkulus, maka fungsinya itu adalah dari himpunan A ke himpunan B, ya, dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kita sudah memberikan beberapa contoh setelah kita menuliskan definisi, ya. Nah, saya coba share screen definisi yang sudah pernah kita pelajari bersama untuk limit. Mana ini share? Oke, ini screen. Yang oke, ini dulu. Ya. Tayangannya bisa dilihat ya? Iya, bisa, Pak. Iya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini kita sudah pernah menjelaskan ya, ada yang disebut dengan titik akumulasi atau titik cluster ya. Jadi itu syarat bahwa limit X menuju C, Fx, jadi misalnya begini kita tulis limit X menuju C, Fx, misalnya ini sama dengan misalnya L gitu. Maka C ini harus merupakan apa? Titik akumulasi ya. Nah, titik akumulasi itu secara visual adalah titik yang di dekatnya itu ada sejumlah tak hingga titik ya. Jadi setiap mengambil interval yang memuat titik C tersebut selalu ada sejumlah tak hingga titik. Walaupun dikatakan selalu ada minimal satu titik, tetapi karena ini berlaku pada setiap interval yang memuat titik C, ya, maka bisa dibuktikan bahwa di sekitar titik C itu selalu ada sejumlah tak hingga. Jadi kalau misalnya titiknya misalnya berjauhan, misalnya begini ya,
Misalnya 1, 2, 3, 4. Lalu misalnya ada fungsi Y sama dengan X. Jadi kalau Y sama dengan X, kita bisa misalnya, saya gambar di sini saja. Ya, kalau kita lihat Y sama dengan X, misalnya ini 1, ya, gitu. Nah, kemudian 2, ya, dan seterusnya. Maka kita tidak boleh tidak boleh meminta anak membuktikan gitu. Berapakah limit X menuju 1 misalnya X? Ya, ini. Mengapa? Karena domainnya fungsi tersebut itu kan isinya bukan titik klaster, tapi ini titik apa ini? Yang berjauhan ini namanya apa? Titik-titik terasing gitu. Ya, 1, 2, 3, 4 itu titik terasing. Jadi ini tidak boleh gitu. Jadi kita tidak boleh tanyakan. Ya, syaratnya 1 itu adalah harus titik klaster. Oke, karena kita sudah belajar, saya tuliskan kembali definisinya ya. Ya, oke. Misalkan F-nya fungsi dari himpunan A ke himpunan R, ya. Kemudian C titik klaster, ya, titik klaster himpunan A, ya. Ya, kalau di filenya namanya titik akumulasi, ya sama saja. Nah, kita tulis di sini definisinya limit X menuju C, Fx sama dengan L. Ini kemarin ditulis begini. Untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian sehingga, ya, Anda harus bisa membaca simbol-simbol ini ya. Ya, untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian sehingga jika, nah ini, mengapa jika maka? Jadi karena nanti ada jika maka di sini harus ada panah ya. Jikanya kita tulis sebelumnya, jika 0 kecil x kurang c ya, kecil delta, maka nilai fx kurang L, nah ini harga mutlaknya kurang dari epsilon. Kita sudah pernah belajar bahwa yang dicari itu adalah delta ini kalau epsilonnya sudah diberikan sembarang. Kita ambil contoh. Misalnya mudahnya, kan kita sudah pernah belajar ya. Ini dia. Oh iya, ini. Coba Anda perhatikan ini limit apa? X menuju 4, 3x kurang 7 sama dengan 5 ya. Ya, jadi 3x kurang 7 sama dengan 5. Nah, rupanya deltanya nanti setelah dibuat cakaran, ya, ini cakaran ya namanya analisis pendahuluan, di tengah-tengah kita bisa dapat, oh ternyata deltanya adalah ini apa? Epsilon per 3. Ya. Nah, kita dapat ya dari cakaran, tapi nantilah mengapa dapat seperti itu. Saya tulis kembali limit X menuju 4, 3X kurang 7 sama dengan 5. Mana tadi? Limit X menuju 4, masih ingat ya? Ya, 3X kurang 7. 7 sama dengan 5. Nah, sebenarnya hanya begini dari cakaran. Berapa nanti delta ya? Jadi pertanyaannya ini 0 kurang dari X kurang 4 itu kurang dari berapa ya? Supaya nah ini 3X kurang 7, nah dikurangi 5 kurang dari, ini pas tulisnya di bawah ya. Nah, proses mencari yang ditanyakan itu kita sudah belajar bahwa itu tinggal hitung mundur saja. Nah, rupanya yang kita dapat apa? Epsilon. Jadi kalau di sini
3X kurang 7 kurang 5 kurang dari epsilon, rupanya dari cakaran kita dapat apa? Ya, deltanya itu adalah epsilon per 3 tadi. Ya, saya hilangkan itu. Rupanya yang kita dapat adalah epsilon per 3. Nah, ini sebenarnya ini saja yang kita mau cari untuk membuktikan limit. Cuma persoalannya, mengapa bisa dapat epsilon per 3? Ya, jadi ada dua, mengapa bisa dapat epsilon per 3, dan yang kedua, bagaimana menulis buktinya. Nah, caranya mendapat epsilon per 3, nah kita namanya bekerja mundur. Ini yang kita harus, ini yang kita harus uraikan gitu. Ya. Nah, berapa X kurang 4 itu kurang dari berapa agar 3X kurang 7 kurang 5 kurang dari epsilon. Ya, jadi pertanyaannya di sini 0 kurang dari X kurang 4 ini kurang, selalu muncul. Kurang dari berapa? Nah, agar ini tadi 3X kurang berapa ya? Kurang 7 ya? Kurang 5 ya, kurang dari epsilon. Nah, mau cari di sini berapa gitu. Ya tentu ini yang kita uraikan. Ya, ini yang kita uraikan. Nah, caranya menguraikan tentu langsung saja ini kita tulis. Ini diperbaiki bentuknya menjadi berapa? 3X kurang 15 ya? Ya, kurang 12. 12. Sayang salah. Ya, kurang 12. Nah, ini kan sama dengan apa ini? 3 kali X kurang 4 ya. Ya, itu. Nah, kan ini kan harus kurang dari epsilon toh? Iya. Ya, kurang dari epsilon. Berarti apa? Kita dapat X kurang 4 harus kurang dari epsilon per 3. Ya. Nah, langsung kalau begitu, kalau begitu kita tinggal isi ke atas ya gitu. Nah, inilah cakaran kita. Nah, itu satu cakaran ya, cakaran. Nah, karena kita sudah mendapatkan deltanya adalah epsilon per 3 ya. Nah, bagaimana memperlihatkan buktinya? Ya, memperlihatkan buktinya. Nah, kita tentu mau membuktikan. Apa yang kita lakukan kalau kita mau membuktikan? Ya, kita membuat rangkaian kata. Ya kan, apa artinya limit X menuju mana ini? Ini. X menuju 4, ya. 3X kurang 7 sama dengan 5 artinya apa? Nah, jadi ini harus dijawab. Untuk setiap epsilon positif, ada delta yang nanti kita temukan, ada delta positif, sedemikian sehingga kalau harga mutlak X kurang 4 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta yang kita dapat tadi, maka harga mutlak 3X kurang 7 kalau dikurangi 5 selalu kurang dari epsilon. Nah, itu kalimat yang harus dibuktikan. Ya. Karena kalimat ini diawali dengan kata untuk setiap epsilon positif ada delta, sedemikian sehingga bla bla bla, maka tentu membuktikannya kita harus mengambil epsilon sebarang ya. Ya, misalnya setiap manusia punya kepala. Bagaimana caranya buktikan? Ya, tangkap sembarang manusia, lalu periksa apa ada kepalanya atau tidak gitu. Iya, jadi seperti ini. Jadi membuktikan kalimat untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sedemikian sehingga bla bla bla. Caranya adalah kita harus mengawali kalimat bukti kita dengan kata diambil epsilon positif sebarang. Ya, jadi kita sudah tulis kembali 3X kurang 7 sama dengan 5. Ya, jadi kalau kita buktikan, ya, nah, tentu diawali dengan kalimat ini, ya ambil atau diambil epsilon positif
sebarang. Ya, ya, oke. Diambil. Ya, oke, ambil terserah. Kalau ambil memerintah itu diambil ya dia sendiri yang ambil. Sembarang saja. Karena biasanya let dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian katanya harus ada delta positif sedemikian sehingga. Nah, berdasarkan cakaran kita sudah bisa menulis di sini dipilih. Nah, delta berapa tadi dari cakaran? Epsilon per 3. Nah, epsilon per 3. Nah, kemudian apakah betul delta yang kita ambil ini epsilon per 3 memenuhi kata sesudah kata sedemikian sehingga? Sedemikian sehingga jika ini maka itu. Nah, kita harus tunjukkan. Nah, maka untuk apa tadi? 0 kurang dari X kurang 4 kurang dari delta ya. Ya, deltanya kan epsilon per 3. Nah, diperoleh, betul enggak nanti? Nah, ini 3X kurang 7 kalau dikurangi 5, nanti bisa kita jadikan kurang dari epsilon. Ya. Nah, kalau begitu, nah kita uraikan. Ini menjadi ini berapa tadi? 3X kurang 12. Ya, oke. Kemudian bisa kita tulis 3 kali X kurang 4. Nah, ternyata ini berarti masih sama ya. Kurang ya, sudah kurang ya. Karena sudah tanda kecil. Di sini tanda kecil ya. Jadi makanya di sini tanda kecil juga. Berarti kurang dari 3 kali delta. Nah, deltanya epsilon per 3. Ini sama dengan ya, berarti sama dengan 3 kali epsilon per 3 sama dengan epsilon. Oh, rupanya kita dapat 3X kurang 7 kalau dikurangi 5 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, bukan sama ya, karena di sini ada tanda kecilnya, kurang dari. Nah, inilah kalimat buktinya. Ya, sederhana. Jadi hanya mengambil epsilon positif sebarang, lalu memilih delta. Nah, delta dipilih berdasarkan cakaran. Kemudian kita tunjukkan bahwa delta yang kita peroleh itu, kalau X kurang 4 kurang dari delta, ya, dan X kurang 4 itu lebih dari 0, maka 3X kurang 7 kalau dikurangi 5, itu kurang dari epsilon. Ya, selesai buktinya. Oke. Nah, untuk fungsi-fungsi linear seperti ini tidak ada masalah sebenarnya ya, tidak ada masalah dengan pembuktian ya, dengan pembuktian. Nah, kalau fungsinya kuadrat atau berpangkat 3, berpangkat 4, berpangkat 5, kalau kita mau memaksakan deltanya kita kerjakan langsung dapat delta 1 buah delta, maka itu agak memberatkan di dalam perhitungan. Di dalam video saya sudah berikan cara untuk menentukan delta ya kalau fungsinya fungsi kuadrat. Meskipun sebenarnya kalau fungsinya fungsi kuadrat, itu di video itu juga silakan ditonton kembali bahwa itu sebenarnya bisa dengan hanya satu delta ya, hanya satu delta. Tetapi delta yang dicari itu agak memberatkan karena nanti dapat persamaan kuadrat di dalam delta. Nah, deltanya nanti juga akar positif dari persamaan kuadrat delta tersebut ya. Nah, itu di dalam video. Dan contoh misalnya ya, contoh kita hanya mengulang kembali ini dari video. Di dalam buku, di dalam apa kok tidak salah di dalam file saya minta membuktikan ini ya. Nah, ini pangkat 2 ini. Ini sama dengan 9. Ada mahasiswa yang bertanya, Pak, bisa enggak deltanya bukan 2 tetapi hanya 1? Boleh gitu. Boleh ya. Nah,
Silakan tonton kembali videonya yang memperlihatkan kita bisa dapat deltanya hanya 1 buah. Tetapi di file itu juga kan sudah saya berikan contoh. Mana contohnya ya? Apa ini? Mata saya kurang bagus ya. Oh, ini dia. Iya, ini dia ya. Oke. Nah, pertama sebenarnya ini sudah disampaikan di video sebelumnya ya. Bagaimana memilih deltanya? Kan kita kan hanya mau begini. Yang kita mau buktikan kalau 0 kurang dari apa ini? X kurang 3 ya. Kurang dari delta. Nah, ini yang mau ditanyakan. Maka apa ini? X kuadrat kurang 9 kurang dari epsilon. Nah, ini berapa deltanya ini gitu. Ya. Nah, ada cara tertentu. Kita membatasi delta dulu. Kan mengapa bisa dibatasi? Kan hanya dikatakan terdapat delta. Jadi kalau kata terdapat delta, itu artinya kita terserah kita. Mau kita batasi nanti deltanya saya paling besarnya 1. Ya boleh. Tetapi tentu ada akibatnya pada X kuadrat kurang 9. Toh. Ya, jadi nanti epsilonnya biasanya kalau dibatasi deltanya 1, maka untuk epsilon yang besar itu sudah bisa berlaku. Ya, jadi masuk akal gitu. Nah, kalau deltanya semakin kecil, epsilonnya semakin kecil, maka delta itu juga tidak mungkin kita pasang 1 terus-menerus. Ya, tentu harus berubah. Ya, makanya nanti kita dapat deltanya itu misalnya dia ditulis tapi nanti ya kita minimum 1 atau apa gitu. Nah, gitu. Maksudnya nanti di dalam coret-coretan kita kalau epsilonnya besarnya sekian, misalnya 10. Nah, cukup deltanya saya pasang 1. Ya, gitu. Ya. Nah, kalau epsilonnya semakin kecil, misalnya 1/100, tentu kalau delta sama dengan 1 tidak memenuhi lagi ini. Ya gitu. Oke, itu tidak memenuhi lagi, maka diambil delta yang lain gitu. Nah, bagaimana caranya? Oke, di sini sebenarnya sudah ada ya. Misalnya kita batasi deltanya 1 dan seterusnya. Coba kita buat di mana cakaran bagus ya. Ya. Oke, kalau begitu di sini saja kita buat cakarannya. Oke. Nah, supaya saya ingat, kita tulis kembali limit X menuju 3, X kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kita masih cakaran ya. Kan kita mau kalau 0 X kurang 3 kurang dari apa? Maka X kuadrat kurang 9 kurang dari epsilon misalnya. Ya. Nah, kita coba misalnya ini kurang dari 1. Apa akibatnya terhadap X kuadrat kurang 9? Jadi deltanya kita pasang 1. Jadi kita tulis delta pertama yang saya ambil adalah 1. Nah, coba-coba. Kalau X kurang 3 kurang dari 1, berapakah X kuadrat kurang 9 itu paling besarnya? Coba kita buat cakaran gitu. Nah, ternyata berapa ini? X kuadrat kurang 9 kan bisa ditulis X kurang 3 kali X ditambah 3 gitu. Oke. Nah, ini sudah tahu ini kurang dari 1. Tapi ini kurang dari berapa ini? Ya, kurang dari berapa? Nah, setelah kita buat cakaran, kayaknya ini kurang dari berapa ini? X tambah 3 itu kan sama dengan, coba ini, kita lihat. X tambah 3, ya, kurang dari X tambah 3, sorry. X tambah 3 itu kan kurang dari X kurang 3, ya, ditambah 6 ya.
Ya, masih ingat? Ya, seperti itu ya. Sorry. Iya, ini kan tambah 3. Ini berarti caranya dari sini sebenarnya. X kurang 3 ditambah 6. Sama ya yang ini. Tuh. Nah, X tambah 3 sama dengan X kurang 3 tambah 6. Nah, kalau dijadikan dua buah tanda mutlak, bukan lagi sama, ini sama, tetapi kurang dari. Ya, masih ingat A tambah B, ya masih ingat ini ya, A ditambah B, ini kurang dari A tambah B. Ya, jadi kalau diambil masing-masing, ya gitu ya, diambil masing-masing itu tandanya menjadi kurang dari. Nah ini 1 ya, 1 ya, X kurang 3 kan kurang dari 1 toh. Nah, kemudian tambah 6. Nah, berarti ini kita dapat X tambah 3 tentu kurang dari 7 toh. Nah, sekarang kalau begitu ini X kurang 3 kali X tambah 3 tentu kurang dari 1 kali 7. Ya, ini 7 ya. Nah, 1 kali 7. Kalau begitu kita bisa dapat di sini yang tadi. Coba bisa dilihat ya. Ini kurang dari 7. Apa artinya kalau X kurang 3 kurang dari 1, maka X kuadrat kurang 9 kurang dari 7. Ya, misalnya, berapa deltanya kalau X kuadrat kurang 9 kurang dari 8? Kan tetap 1 boleh, toh? Coba, ini logika saja. Coba saya tambah di sini. Ya, tambah halaman. Ya, ini kan kita dapat kalau 0X kurang 3 kurang dari 1, maka rupanya ini X kuadrat kurang 9, ini kurang dari 7. Ya. Nah, kalau kurang dari 8, deltanya berapa? 1 tuh bisa. Mengapa 1 bisa? Karena kalau X kurang 3 kurang dari 1, maka X kuadrat kurang 9 kurang dari 7. Dan 7 itu kan kurang dari 8. Kan benar bahwa X kuadrat kurang 9 kurang dari 8. Tuh? Ya. Jadi semua epsilon yang mulai dari 7 ke atas, bolehlah dipasang deltanya adalah 1. Iya. Boleh dipasang deltanya adalah 1. Ya. Misalnya 7,5. Deltanya epsilonnya 7,5. Ya, tetap deltanya adalah 1. Iya, karena kalau X kurang 3 kurang dari 1, maka X kuadrat kurang 9 kurang dari 7, dan 7 kurang dari 7,5. Berarti benarlah bahwa tetap X kuadrat kurang 9 kurang dari 7,5. Nah, persoalannya nilai epsilon itu kan sembarang. Ya boleh besar, boleh kecil. Jadi kalau misalnya epsilonnya 5, berapakah deltanya? Wah, ini tidak tahu kita. Ya, tidak tahu kita. Nah, bagaimana kalau epsilon? Jadi masalahnya kita tulis adalah bagaimana deltanya kalau epsilon lebih kecil dari 7, kurang dari 7. Ya, jadi 0 ya. Nah, ini persoalannya. Nah, bagaimana mencari delta? Nah, tentu kita tidak bisa bertahan deltanya tetap 1. Ya, begitu epsilon diperkecil, ya maka delta sama dengan 1 tidak memenuhi lagi. Ya, jadi 1 itu bisa adalah delta yang paling besar. Ya, delta yang paling besar. Nah, sekarang kita mau mencari delta yang lain yang lebih kecil ya dari 1 agar berlaku untuk X kuadrat kurang 9 kurang dari epsilon yang kecil-kecil tadi. Epsilonnya 5, epsilonnya 1/10, epsilonnya 1/100, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya?
Ya, kita tulis sini 0x kurang 3 kurang dari delta. Tapi ingat, deltanya ini sudah kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Nah, kita tahu kalau X kurang 3 kurang dari 1, ya, kurang dari 1, itu X tambah 3 mana tadi? X tambah 3, X tambah 3 ini kurang dari 7 toh? Iya, kurang dari 7. Nah, X tambah 3 tetap kurang dari 7 jika X kurang 3, ya, nilai mutlak X kurang 3 itu diperkecil. Kecuali kalau nilai mutlak X kurang 3 diperbesar, maka X tambah 3 juga ikut membesar. Jadi, kalau X kurang 3, ini kurang dari delta, dan deltanya kurang dari 1, maka kita dapat apa? Nah, X kuadrat kurang 9, ya, ini sama dengan apa tadi? X kurang 3 kali X tambah 3. Nah, ini tadi tetap kurang dari 7 toh? Ya, jadi mengapa kurang dari 7? Karena X kurang 3 itu kurang dari delta, dan deltanya kurang dari 1. Maka X tambah 3 juga tetap kurang dari 7. Nah, X kurang 3 bukan lagi kurang dari 1, tapi kurang dari delta. Ya, gitu. Jadi deltanya ini kita ambil kurang dari kurang dari 1. Sehingga hasil kalinya adalah apa? Delta kali 7 menjadi 7 kali delta. Nah, 7 kali delta. Nah, kalau kita mau memaksa X kuadrat kurang 9 kurang dari epsilon, maka 7 kali delta ini kita samakan dengan epsilon. Ya, sehingga kita dapat delta yang kedua, apa ini? Oke. Delta yang kedua adalah epsilon per 7. Ya, epsilon per 7. Oke. Kalau begitu kita berikan tulis dengan baik lagi. Nah, tadi ada 2 ya. Saya ulang kembali, 0x kurang 3 kurang dari, ini ada kurang dari 1, ini kurang dari apa ini? Epsilon per 7. Ada 2 ya. Nah, kita mau lihat akibatnya pada X kuadrat kurang 9. Ini menjadi apa ini tadi? X kurang 3 kali X tambah 3. Ya, oke. Kurang dari, oke. Nah, sekarang misalnya epsilonnya, nah jadi misalnya saya tulis ini delta, nah ini delta, kemudian epsilon di sini. Oke. Kalau epsilonnya 7 tadi, ya, 7. Nah, mestinya di sini 7 ya. Nah, X kuadrat kurang 9 kurang. Berapa deltanya tadi? 1 ya? 1. Ya, 1. Mengapa 1? Ya, kalau X kurang 3 kurang dari 1, maka X kuadrat kurang 9 sama dengan X kurang 3 kali X tambah 3, itu sama dengan kurang dari 1 kali berapa tadi? 7 ya? 7. Nah, sama dengan 7 toh? Ya. Jadi deltanya sama dengan 1 betul. Kalau deltanya 6. Nah, deltanya 6. Nah, apa? Nah, tentu kita tidak bisa bertahan untuk deltanya, kalau epsilonnya 6, maaf ya salah sebut. Kalau epsilonnya 6, maka kita tidak bisa bertahan untuk X kurang 3 kurang dari 1. Mengapa? Karena kalau X kurang 3 kurang dari 1, maka X kuadrat kurang 9 kurang dari 7 toh, bukan kurang dari 6. Nah, tentu kita harus pilih ini. Deltanya, kalau epsilonnya 6, kita pilih deltanya epsilon per 7. Nah, coba kita lihat. Betulkah? X kurang 3 itu kurang dari epsilon per,
Jadi kurang dari delta. Deltanya adalah epsilon per 7. Nah, berarti epsilon per 7. X kurang 3 kurang dari epsilon per 7. Berarti 6 per 7. Kali berapa ini? X tambah 3 kurang dari 7 tetap. Berapa hasil kalinya itu? 6 per 7 kali 7 sama dengan 6. Oh, betul toh? Nah, berarti X kuadrat kurang 9 kurang dari 6. Berarti kita dapat di sini harus epsilon per 7. Nah, kita coba lagi. Yang lebih kecil. Misalnya 1, epsilonnya 1. Nah, kalau epsilonnya 1, deltanya kita ambil epsilon per 7. Toh? Epsilon per 7. Berarti X kurang 3 kurang dari 1/7. Nah, kali X tambah 3 itu kurang dari 7. 1/7 kali 7? 1. Berarti betul toh? Nah, berarti tetap di sini jangan epsilon per 7 ya, 6 per 7 ya toh. Di sini 1/7 ya gitu. Ya. Maksudnya 6 per 7 ini adalah epsilon per 7. Epsilonnya kan 6. 1/7 ini adalah epsilon per 7 karena epsilonnya 1. Kalau misalnya epsilonnya 8, yang kita pilih tetap apa? 1. 1. 1. Ya, 1. Apakah ini selalu ya 1 ya? Nah, mengapa 1? Karena kalau deltanya 1, maka X kurang 3 kali X tambah 3 itu kurang dari 7 dan 7 kurang dari 8. Nah, bagaimana caranya menulis deltanya ini? Kan ada 2 delta. Deltanya itu 1 atau epsilon per 7. Bergantung kalau epsilonnya besar, mulai dari 7 kita pilih deltanya 1. Kalau epsilonnya kecil, kurang dari 7, maka kita pilih deltanya epsilon per 7. Nah, kalau secara matematik, bagaimana caranya menulis? Deltanya adalah 1 kalau begini. Deltanya adalah epsilon per 7 kalau begini. Nah, secara matematik sebenarnya bisa kita tulis, ya, itu deltanya itu adalah yang mana lebih kecil. Ya, itu biasa ditulis minimum 1K atau epsilon per 7. Ya, 1 ini untuk epsilon mulai dari 7. Nah, ini epsilon per 7 kalau epsilonnya ya kurang dari 7. Nah, ini. Ya, inilah cakaran kita ya, cakaran. Jadi belum menjadi bukti. Buktinya nanti kan tinggal menulis toh. Diambil epsilon sembarang, dipilih delta adalah apa? Minimum dari 1, epsilon per 7, maka ya apa ini? Maka kalau X kurang 3 kurang dari delta, akibatnya X kuadrat kurang 9 kurang dari begini, kurang begini sampai kurang dari epsilon. Apapun kasus epsilonnya, apakah lebih besar dari 7 atau kurang dari 7. Nah, Anda bisa membandingkan apa yang kita kerjakan hari ini dengan video-video sebelumnya ya. Ada pertanyaan? Jangan bingung ya, silakan langsung ditanyakan saja. Ya. Oke. Oke. Nah, hati-hati menentukan delta. Tadi kan pada saat kita menjelaskan limit apa itu tadi? Limit, nah ini ya. Limit X kuadrat kurang 9, X-nya menuju 3, kita memilih deltanya paling panjang 1. Tapi hati-hati kalau fungsinya diubah ini. Ya, misalnya begini, grafiknya begini. Ini ada di video yang kedua ya. Saya gambar. Ya, oke.
Oke, katakan, wah ini jelek sekali gambarnya saya ini. Wah, kena. Saya mau menggambar Y sama dengan super X ya. Nah, gini. Ini adalah Y sama dengan super X. Maksudnya kalau super X, kalau X-nya 1, berarti Y-nya super 1. Ya, tingginya 1 ya. Kalau X-nya misalnya 3. Nah, 3 berarti Y-nya tingginya sudah turun ke bawah lagi, tingginya 1/3. Nah, kalau misalnya ada yang menanyakan limit X menuju 1/X sama dengan 1, maka hati-hati membuat deltanya delta maksimumnya 1. Mengapa? Ya kalau deltanya 1 kan, kalau X menuju 1, maka wilayahnya itu kan antara 0 dan 2 toh. Ya, jadi kalau deltanya 1, maka wilayahnya itu X-nya antara 0 dan 2 gitu. Nah, ini problem ini. Ini saya sudah sampaikan di video. Kalau X-nya mendekati 0, maka super X itu kan makin besar gitu. Iya, makin besar. Iya, gitu ya. Maka super X kurang 1, nah itu tidak bisa dibuat lebih kecil. Kan begini, kalau 0x kurang 1 kurang dari delta, maka super X kurang 1 kurang dari epsilon. Nah, coba kalau deltanya Anda ambil 1, maka X yang memenuhi di sini itu mendekati, ya salah satunya ini mendekati 0 ya. Ini kan delta ya, ini delta. Ya, X-nya dekat sekali dengan 0. Ya, misalnya X-nya yang memenuhi misalnya 0,01. Ya, karena deltanya 1, maka X sama dengan 0,01 boleh toh? Ya, karena 0,01 kurang 1 tentu kurang dari 1. Harga mutlaknya 0,01 kurang dari 1 sama saja dibalik. 1 kurang 0,01. Nah, cuma persoalannya kalau X-nya 0,01, maka super X-nya berapa? Ingat, 0,01 itu 1/100. Berarti super X-nya 100. Ya, jadi ini 100. Berarti kalau 100 kurang 1, 99. Nah, ini epsilonnya harus besar. Gitu. Jadi deltanya yang kita ambil paling besar jangan 1. Boleh deltanya diambil delta pertama itu adalah 1/2 atau 1/3 dan seterusnya. Ya. Oke, untuk kasus ini saya persilakan Anda melihat kembali pada video yang kedua ya, bagaimana caranya. Ya. Tetapi secara menggunakan cakaran, coba kita tulis di sini. X kurang 1 kurang dari delta berakibat ini super X kurang 1 kurang dari epsilon. Ya, ini limit X menuju 1 super X sama dengan 1. Ya. Oke. Sama prosesnya, jadi kita buat cakaran ya. Kalau deltanya misalnya kita ambil 1/2, ya toh, 1/2. Nah, berarti X kurang 1 kurang dari 1/2. Nah, kira-kira bagaimana ini? Super X kurang 1. Ya, kurang dari berapa kira-kira? Ya, coba kita lihat. Kalau kita uraikan apa ini, super X kurang 1 itu sama saja dengan ya super X kurang X per X ya. Sama ya. Nah, sama. Nah, ini sama lagi saya ke kiri. Nah, kalau ditulis
1 kurang X. Karena harga mutlak boleh dibalik. X kurang 1 per X. Ya, tak? Nah, oke. Nah, X kurang 1 per X. Nah, X kurang 1-nya sudah kurang dari 1/2 toh? Ya. Tetapi jangan cari X-nya kurang. Harga mutlak X kurang dari berapa? Harus lebih besar dari apa? Ya, toh? Harus lebih besar. Nah, coba kita lihat di atas ini, kemudian kita turunkan. Nah, kalau X kurang 1 harga mutlaknya kurang dari 1/2, maka bagaimana menulisnya? Berarti X kurang 1 itu berada antara 1/2 dan min 1/2. Nah, coba. Berarti kalau diperbaiki bentuknya, saya mau X saja di sini, di tengah. Ya. Nah, berarti setiap ruas ditambah 1, toh? Ya. Berarti di sini 3/2. Kemudian di sebelah kiri, min 1/2 ditambah 1. 1/2. Nah, ini yang kita ambil. Jangan yang sebelah kiri. Mengapa? Karena harga mutlak X itu berada di bawah. Kalau Anda ambil X kurang dari 3/2, susah menyatakannya bahwa ini kurang dari berapa. Jadi yang kita ambil adalah X lebih dari 1/2. Kalau X lebih dari 1/2, maka harga mutlaknya sama saja lebih juga dari 1/2. Nah ini yang kita mau perbaiki bentuknya lagi. Nah, oke ya. Kita oke. Berarti kita dapat apa ini? Waduh. X kurang 1. Kenapa ini tidak bisa? Per harga mutlak X. Nah, kurang dari, yang satu di atas kurang dari berapa ini? X kurang 1. Deltanya 1/2 ya. Berarti kurang dari 1/2 per harga mutlak X lebih dari 1/2. Nah, ini kalau lebih, tentu ini makin tambah lebih kurang lagi 1/2. Nah, ini sama dengan 1. Oh, rupanya X kurang 1 per harga mutlak X kurang dari 1. Oke, kita tambah halaman. Nah, berarti kita dapat tadi apa ini? Saya ulangi, kalau X kurang 1 kurang dari 1, maka berapa tadi? 1/X kurang 1, ini sama dengan X kurang 1 per X, ini kurang dari 1, toh? Kurang 1/2, Pak. Per X. Nah, Yang ini, per Pak, X. yang 0 kurang Gimana? dari nilai mutlak X kurang 1 kurang 1/2, Pak. Mana? Yang mana? Coba saya kasih merah. Yang mana? Maksudnya? Mengapa? Ini kan 1/2 dibagi 1/2, toh? Iya, sama dengan 1. Harga mutlak X kan 1/2. Ya. Kalau X kurang 1 kan kurang dari 1/2. Jadi tinggal saya masukkan saja. Di mana letak salahnya? Ya. X kurang 1 ini kurang dari 1/2. Oke. Harga mutlak X lebih dari 1/2. Jadi saya tulis di bawah. Ya. Ini. Nah, tidak boleh diambil harga mutlak X kurang dari 3/2. Ini karena tanda kecil yang kita mau pertahankan gitu. Ya. Oke, jadi nantilah dibuatkan saya Anda mengerjakan lalu kalau bisa screen juga di sini, screenshot, atau kalau tidak nanti di grup WhatsApp diperlihatkan ya. Mudah-mudahan saya tidak ada kesalahan ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita dapat X kurang 1
Seper X kurang 1 kurang dari 1 ya. Oke, kurang dari 1. Nah, kalau begitu, kalau epsilonnya misalnya 2, nah tentu tetap deltanya adalah 1. Ya, kalau epsilonnya Maaf, Pak. 3, Deltanya tadi ya. 1/2 kita ambil. Iya, Oh, Pak. saya yang Itu salah. yang Oh, aku ini maksud yang tadi, Pak. dimaksud. Iya. Oh, iya. Beginilah kalau sudah tua orang, ya. Terkadang 1 di pikiran, padahal sudah diubah menjadi 1/2. Bagus. Jadi kalau X kurang 1 kurang dari 1/2, maka 1/X kurang 1 kurang dari 1. Jadi kalau kita mengambil epsilonnya lebih besar dari 1, tetap kita bertahan di deltanya tetap 1/2. Epsilonnya 4, deltanya 1/2. Epsilonnya 1,1, deltanya 1/2. Epsilonnya 0,9. Ah, jangan dulu. Nah, gitu ya. Nah, kalau epsilon kurang dari 1, nah itu masalah deltanya. Nah, jadi pertanyaannya di sini bagaimana kalau epsilon kurang dari berapa? 1 ya. Oke. Nah, kita perbaiki bentuknya yang ini. Mana tadi? X. Oke. Sekarang X kurang 1 kurang dari delta. Tapi deltanya ini kurang dari 1/2 ya. Nah, seperti yang tadi, karena kita sudah batasi paling besarnya deltanya adalah 1/2. Nah, sekarang bagaimana dengan 1/X kurang 1? Nah, kita tulis bentuknya tadi ini adalah apa ini? X kurang 1 per nilai mutlak X. Ya, oke. Nah, X kurang 1 kurang dari delta toh. Jadi ini kurang dari delta per harga mutlak X tetap lebih dari 1/2. Untuk mempertahankan tanda kecil, jangan ambil harga mutlak X yang kurang dari bilangan lain, tetapi yang lebih dari bilangan lain. Ya, tentu harga mutlak X tadi lebih dari 1/2. Ya, ini sama dengan berapa ini? Delta dibagi 1/2. 2 Apa? delta, Prof. 2 delta. Oke. Oh, ya. Kalau ini mau dijadikan epsilon, berarti deltanya nanti kita dapat apa? Epsilon per 2. 1/2. Delta yang kedua adalah 1/2-nya epsilon. Epsilon per 2. Oh, ini ikut terus ya. Oke. Ya. Jadi kita sudah memiliki pasangan delta, yaitu 1/2 atau epsilon per 2 untuk limit X menuju 1 1/X sama dengan 1. Coba-coba kita perbaiki bentuknya. Jadi apa ini? 0 kurang dari X kurang 1 kurang dari ini 1/2 kah atau epsilon per 2. Ini berakibat 1/X kurang 1 kurang dari epsilon. Ya. Nah, oke. Jadi kalau epsilonnya berapa tadi di sini? Kalau 1 tetap selalu 1/2 ya. Ya lebih besar. Kalau 2 ini 1/2 juga. Nah, kalau misalnya 1/3, nah tidak bisa lagi diambil deltanya 1/2. Yang kita ambil ini adalah epsilon per 2. Epsilonnya 1/3, tentu deltanya adalah 1/3. Apa ini selalu muncul? Per 2. Ya, berarti ini sama dengan 1/6. Jadi deltanya ikut-ikutan mengecil. Begitu epsilonnya diambil yang kurang dari 1 maksud saya ya, maka deltanya ikut-ikutan mengecil. Contohnya kalau epsilonnya adalah 1/3, maka deltanya menjadi 1/6. Ya, selalu dibagi 2. Jadi kalau 0,01 Pak, 1/100. Oh, dibagi 2 saja. Ya.
dibagi 2 berapa itu? 1/100. Ya. Nah, tinggal saya kira membuat kalimat buktinya, karena kita sudah punya cakaran. Nah, kita tulis deltanya itu adalah minimum dari 1/2 atau epsilon per 2. Ini khusus untuk delta pada limit, aduh ini ikut terus, limit X menuju 1 seper X sama dengan 1. Nah, inilah deltanya. Nah, menurut dari cakaran-cakaran kita. Oke. Kita sudah mereview ya untuk membuktikan limit. Nah, di video yang kedua itu kalau tidak salah saya sampai pada kriteria barisan ya, kriteria barisan. Oke, kita hanya mau mereview. Mungkin di sini ada filenya ya. Oh ya, kriteria barisan. Bagi menggunakan barisan, ya, ya. Kriteria barisan itu mengatakan begini. Ini hanya latihan. Apa ini? Oh, ini latihan barisan, belum pada. Ini dia. Oke. Nah, kriteria barisannya tidak usah saya tulis, saya hanya perlihatkan. Nah, inilah kriteria barisannya ya untuk limit. Ya, bisa Anda lihat. Ya, apa? Pertama, misalkan F fungsi dari A ke R, C adalah titik akumulasi atau titik cluster ya. Nah, ini coba lihat. Limit X menuju C Fx sama dengan L. Itu artinya apa? Jika untuk setiap barisan Xn di A, ingat mengapa di A? Karena fungsinya dari A ke R ya. Untuk setiap barisan Xn di A yang konvergen ke C, tetapi Xn-nya tidak sama dengan C, itu berakibat barisan Xn konvergen ke L. Ya, coba kita perjelas maksudnya ini. Oke. Jadi mengapa gambar begini ya? Mungkin saya salah. Oke, limit ya. Limit X menuju C Fx ini sama dengan L. Kalau membuktikan dengan kriteria barisan, maksudnya ini. Kalau Xn, jadi untuk setiap, hati-hati ini untuk setiap ya, untuk setiap Xn yang konvergen ke C, tapi ada syaratnya, Xn tidak boleh sama dengan C. Ya, ini berakibat, X-nya diganti Xn, barisan Fxn juga konvergen ke L. Nah, ya, secara ini masuk akal, contoh seperti tadi ya. Contoh misalnya limit yang terakhir, limit X menuju 1 kan seper X itu sama dengan 1 ya. Nah, coba karena ini X-nya menuju 1, maka coba cari barisan Xn menuju 1. Sembarang saja. Barisan apa yang menuju 1 ya? Misalnya Xn-nya barisan apa yang menuju 1? Kalau dari bawah 1/2, coba ini. Kalau yang menuju 1 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ini dan seterusnya menuju kemana ini? 4/5, 5/6, 100/101, sejuta per sejuta 1. Menuju 0. Hati-hati.
Masa? Menuju 1, Pak. Sejuta satu. Coba kalkulator dulu. Menuju 1, Pak. 1000 dibagi Menuju 1, 1001. Pak. Menuju 1. Ya, dekat sekali dengan 1. Ya. Nah, jadi sudah cocok ya. Ini menuju 1 ya. Nah, jadi kalau ada barisan XN yang menuju 1, maka seper XN-nya harus menuju 1 juga katanya. Karena limitnya adalah seper X. Berarti seper XN, ini FXN, seper XN. Kalau dibalik, betulkah menuju 1 juga? 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, dan seterusnya. 10/9, 100/99, 1.999.999 gitu. Itu menuju ke mana? Ke 1. 1 juga tuh. Nah, tetapi ingat ini bukan hanya satu barisan diambil, harus sembarang. Jadi semua barisan XN yang menuju 1 pasti seper XN-nya menuju 1 juga. Ya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak membuktikan bahwa seper X itu limitnya adalah 1. Ya, karena kan kita hanya mengambil baru satu barisan, padahal barisan menuju 1 itu kan tak hingga banyaknya gitu. Ya, karena itu biasanya kriteria barisan ini bukan digunakan untuk membuktikan adanya limit atau bukan digunakan untuk membuktikan bahwa limitnya sama dengan 1, bahwa limitnya sama dengan L. Tetapi kriteria barisan digunakan untuk membuktikan bahwa limitnya bukan L, atau bukan 1, atau tidak ada gitu. Ya. Oke, kita kembangkan teorinya. Nah, jadi pertama kita ini buat kriterianya. Limit X menuju C, Fx bukan L. Nah, tidak sama dengan L. Hati-hati, bukan tidak ada ya. Bukan L. Kalau bukan L kan berarti apa? Nah, bisa saja nilainya apa ini? Contohnya tadi. Limit, ambil contoh saja, limit X menuju 1 seper X. Ini bukan 2. Nah, gitu kan? Bagaimana membuktikan menggunakan kriteria barisan? Nah, kriteria barisan, kita ingat lagi tadi, kita harus buat negasinya. Nah, apa artinya kalau limitnya sama dengan L? Jika ini setiap barisan XN di A yang konvergen ke C, XN tidak sama C, berakibat barisan FXN konvergen juga ke L. Bagaimana membuat negasinya? Setiap yang konvergen ke C, XN tidak sama C, maka oh salah itu Pak. XN konvergen ke C, XN-nya juga tidak sama dengan C, tetapi FXN-nya tidak konvergen ke L. Ya. Jadi itu membuat negasi dari kata yang dimulai dengan setiap atau semua ya. Misalnya begini, semua orang tadi pagi makan sahur. Salah, Pak. Jadi harus mengatakan apa? Ada orang tadi subuh tidak makan sahur, contoh saja. Kalau orang sakit misalnya ya contoh. Ya, jadi kalau ada berarti harus dicari.
Ya, cari. Nah, coba carikan saya apa yang menuju satu, ya konvergen ke satu, tetapi per N-nya satu. Sorry, tidak menuju dua ya. Nah, ini. Nah, kan di sini itu ya. Nah, dua. Kalau XN-nya menuju satu yang ini. Oke. Ya, ambil saja contoh yang tadi. Kan dia tidak menuju dua, toh? Ada. Ya, tadi contohnya ini apa? XN sama dengan apa itu? Kalau kita tulis 1/2, 2/3, 3/4. Ini kalau ditulis N per N tambah 1, toh? Ini kan konvergen ke 1. Ya, kalau kita tulis ini. Nah, tetapi kalau dibalik 1/xn, ya dibalik saja. Nah, N tambah 1 per N, ya tidak menuju 2, toh? Ya, kan dia menuju 1. Ya, gitu ya. Tidak menuju 2. Itu limitnya tidak sama dengan L. Bukan limitnya tidak ada. Ini kan limitnya ada. 1/x itu. Kalau X menuju 1, yaitu limitnya adalah 1. Tetapi ada limit fungsi yang memang tidak ada. Kita berikan bagaimana caranya supaya kita bisa buat kriteria barisan. Limit X menuju C fx tidak ada. Nah, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, bisa begini caranya. Menyatakan sesuatu itu tidak ada kalau tidak konsisten. Ya. Jadi pertama, kalau kita punya barisan XN menuju C, XN menuju ke limit yang lain, limit L. Nah, kemudian kita cari barisan lain tetap menuju C, tetapi F, misalnya barisan lain itu YN menuju C juga, tetapi FYN menuju bilangan lain. Caranya bagaimana? Menjadi sama dengan mengatakan ada barisan XN dan YN, ya, keduanya konvergen ke C, ya, keduanya konvergen ke C, artinya XN menuju C, YN menuju C, apa ini? Oh, keluar ya? Iya, Pak. Keluar. Iya, Berarti apa? Saya kena mungkin tangan saya kena itu yang warna merah tadi. Mana nih? Ini mungkin ya. Yang mana ini kah? Sudah lihat ya? Iya, Pak. Iya, Pak, sudah. Oke. Gara-gara tangan ini. Keduanya konvergen ke C. Nah, tetapi dua-duanya juga tidak boleh sama dengan C ya. Tidak boleh sama dengan C. IN juga tidak boleh sama dengan C. Nah, dan ini karena fungsi ya. F, X, N, barisan ya. Ini nanti kita berikan contoh. Ini misalnya konvergen ke L. F, Y, N konvergen ke M. Dan L tidak sama dengan M. Nah, itu. Nah, tapi ingat, XN dan YN konvergen ke C dua-duanya ya. Tetapi FXN-nya konvergen ke L, FYN-nya konvergen ke M, dan L tidak sama dengan M gitu. Ya. Oke, kita ambil contoh. Oke, saya keluar dulu, saya perlihatkan apa ini yang saya tulis. Aduh, nah ini. Stop screen dulu. Kemudian saya share. Mana share-nya? Screen. Mana ini?
ada contoh. Oh ini. Ada contoh di buku gitu. Sudah lihat ini grafik Sin super X. grafik sin super X ini ya. Ini sin super X, kalau X-nya di sekitar 0, coba dilihat. Ini sudah menghitam ini, ya, sin super X. Kalau X-nya seperti, nah berarti sin seperti. Ini kan sama dengan sin pi, toh? Iya. Berarti sin pi kan 0, berarti sini 0 ya. Nah, sin X-nya 1/2 pi. Berarti sin 1/2 pi. Itu sin 2pi. Itu 0 juga. Nah, semua yang seperti 1/2 pi, 1/3 pi, nilai sinnya kan 0 semua. Ya gitu. Nilai sinnya 0 semua. Nah, gitu. Nah, tetapi ada bagian yang di atas di sini. Saya juga tidak tahu X-nya berapa ini. Nah, X-nya ke bawah ya. Mana X? Oke. X-nya berapa di sini? Ya, di sini. Nah, di sini X-nya berapa? Ini nilainya -1, ini nilainya 1. Ya. Untuk membuktikan bahwa sin super X ini tidak ada, kita harus cari minimal 2 barisan. Barisan pertama sudah dapat. 1/n, 1/pi, 1/2pi, 1/3pi, 1/4pi, 1/5pi, 1/6pi, dan seterusnya. Itu konvergen ke mana itu? Konvergen, coba lihat titiknya. Menuju 0, toh? 0. Iya, menuju 0 gitu ya. Coba lihat ya. Menuju 0. Nah, tetapi nilai sin sepertinya itu 0 semua. Nah, saya juga mau cari. Tentukan nanti barisan mana di sini. Sudah lihat ya? Di sini. Saya bulati ya. Nilainya 1 semua. Ini. Di atas, di atas, di atas. Ini juga menuju 0. Yang saya bulati. Tetapi, jadi misalnya itu YN. Nanti kita cari YN-nya berapa. Tetapi FYN itu kan limitnya 1. Nah, jadi artinya apa? Ada 2 barisan, XN dan YN. XN menuju 0, YN juga menuju 0, tetapi barisan FXN-nya itu menuju 0 juga, dan barisan FYN-nya menuju 1 karena nilainya 1 semua gitu. Ya. Nah, oke, kita akan membuktikan sin super X tidak ada limitnya. Kalau begitu kita keluar dulu dari ini stop screen. Mana share-nya lagi nih? Screen. Kita ambil yang ini. Ya. Ya. Saya ambil contoh yang tadi ya. Kalau ini page, oke. Tadi apa contohnya? Limit X menuju 0 sin super X tidak ada. Nah, tidak ada. Ya, cari. Nah, sekarang caranya begini, seperti yang saya katakan tadi, ada 2 barisan masing-masing konvergen ke 0. Jadi cari XN menuju 0. Toh? Nah, kemudian YN juga menuju 0. Tetapi FXN berarti sin super XN ini konvergen ke bilangan yang tidak sama dengan sin super YN. Nah, nanti yang ini tidak sama ya. Nah, oke. XN tadi sudah ada kita dapat. Ya. Misalnya XN yang kita dapat tadi itu 1/pi, 1/2pi, 1/3pi, 1/4pi,
ini sama dengan seper NP. Ya, toh? N-nya kalau makin lama makin besar, maka seper NP itu makin kecil menuju 0. Nah, dan sin seper XN, muncul lagi nih. Aduh, susah tuh. Hapus saja dulu ini. Menghapus saja ya susah. Selalu ikut ya. Saya tulis di sini saja. Ya. Ya, sin seper XN. Ya, ini dibalik sama dengan sin apa ini? Sin seper dari seper NP sama dengan NP. Ya, sin 1pi, sin 2pi, sin 3pi. Ya, sin pi berapa? 0. Sin 2pi 0. Sin 3pi berarti barisan 0, barisan 0 0 0 0 0 konvergen ke 0. Nah, kita sudah dapat. Ya. Jadi XN-nya sudah dapat, yaitu seper NP. Ya, saya mau YN-nya lagi juga menuju 0, tetapi sin seper YN konvergen ke 1. Coba kita buat cakaran. Kira-kira sin berapa yang nilainya 1 ya? Sin apa? 90. Yang nilainya 1. Pi per 2. 90. 90 itu Pi per 2. Pi per 2 ya. Kalau begitu saya balik. Sin seper berapa tadi? Pi per 2 ya. Pi per 2 dibalik berarti 2 per pi toh? 2 per pi. 2 per pi. Ya, inilah. Ya, toh? Nah, ini menjadi X1-nya. Ya, X1. Ya. Apalagi yang nilainya 1? Sin berapa lagi yang nilainya 1? Pi per 2. Oh, sudah 2 pi. 2 pi ditambah pi per 2 lagi, toh? Iya, Pak. Berapa itu 2 tambah 1/2? Masa 2 tambah 5. Ya, berapa? 2/2, 5/2 toh? 5/2. Ya, 5/2, tetapi karena mau dibalik 5/2 berarti 2 per 5 pi. 5 pi. Toh? Nah, kan 2 per 5 pi sama dengan 5 pi per 2 kan nilainya 1. Nah, inilah sebagai X2. Ya, kira-kira bisa enggak? XN. Saya mau nanti Anda dapat XN gitu. Kira-kira sin berapa? Seper berapa ini? Ya. Sin seper berapa? Nilainya 1. Tetapi yang di bawahnya adalah XN. Nah, coba kita perjalanannya. X1 2 per pi. X2 2 per 5 pi. X3 2 per ini loncat-loncat saja. 2 Pi per menjadi 5 pi. 2 per 9 pi. X3 2 per 9 pi. Ya. Nah, 2 per 9 pi. X4 2 per 13 pi. Itu deret barisan apa namanya? Barisan 1 5 9 13. Nah, coba cakar di situ. Suku ke N-nya, UN-nya. 1 5 9 13. Suku pertamanya adalah A sama dengan 1. Bedanya adalah berapa? 4 ya. Nah, UN-nya masih ingat? 4N kurang 3, Prof. Berapa? 4N kurang 3. 4N kurang 3 ya? Iya. 4N kurang 3. Kalau begitu
1/2 per 4N kurang 3 pi. Nah, jadi inilah XN-nya. Nah, kalau begitu kita dapat apa? Ini nilainya satu semua ya. Oh sorry, bukan XN, jangan XN. YN, Y1, Y2, YN. Berarti kita dapat, YN sama dengan 2/4N kurang 3 pi. Nah, pi. Harus ada pi-nya, toh? Nah, ini konvergen kemana ini? Ke 1, toh? Sin-nya, sin 1/YN. YN-nya konvergen kemana dulu? Ke 0, toh? Iya. Iya, mengapa ke 0? Coba saja ambil N-nya 100. Ini kan 2/400 kurang 3. Pi. Iya, itu kan makin lama makin kecil. Jadi kita bisa tulis bahwa YN ini konvergen ke 0. Nah, kita sudah dapat YN. Tetapi sin 1/YN, ya. Nah, sin 1/YN, YN itu 4N kurang 3 pi. 2/, ya. Aduh, sorry. Iya, 2. 2/, ya. 2/4N kurang 3 pi, ya. Iya. Ya, waduh besar sekali. Oke, sama dengan diperbaiki bentuknya 1/2 dari 2, berarti tinggal dibalik ya. Sin 4N kurang 3 pi per 2. Nah, ini barisan. Coba kalau N-nya 1, 4 kurang 3, toh? Pi per Berarti 2. 1 kali pi per 2. Berapa? Hah? 1/2 pi. Ya. Kalau N-nya 2, 8 kurang 3 pi per 2. 5/2 pi. Nah, per 2. Sin, sorry. Aduh, selalu kelupaan. Ya. Sin pi per 2. Ini juga pakai sin. Ini sin. Kalau N-nya 3, 4 kali 3, 12, kurang 3, 9 ya. 9/2. Per 2 dan seterusnya. Kalau diperbaiki bentuknya, sin pi per 2, 1. Sin 5 pi per 2, 1. Sin 9 pi per 2, 1. Dan seterusnya tentu konvergen ke 1. Jadi kesimpulannya apa? Kita mempunyai dua barisan XN dan YN, masing-masing konvergen ke 0, tetapi sin 1/XN konvergen ke 0 dan sin 1/YN konvergen ke 1 tidak sama. Ya. Jadi kesimpulannya, kita tulis kesimpulan di sini. Kesimpulan ada, nah jadi bukan semua ya, ada barisan XN, YN, ya, konvergen ke 0, yaitu apa? XN-nya sama dengan yang tadi, lupa nih, 1/NP ya. Ya, itu konvergen ke 0, apalagi? YN sama dengan mana tadi? NP. 2/4N kurang 3 pi. 2/4N kurang 3 pi. N kurang 3 pi. Ini juga konvergen ke 0, tetapi ya, toh sin 1/XN konvergen ke 0, sin 1/YN konvergen ke 1, dan ini tidak sama. Kesimpulannya, limit
Aduh. X, ikut lagi. Limit X harus jauh-jauh ditulis. Limit X menuju apa? 0. 0. Sin Sin super X Sin tidak super ada. X tidak ada. tidak ada. Ya, itu. Ya, begitu cara membuktikan limit tidak ada. Ya, jadi cari dua barisan masing-masing menuju ke C, tetapi nilai fungsinya kedua barisan itu menuju ke titik yang tidak sama ya. Jadi XN dan YN mungkin menuju C, tetapi FXN dan FYN menuju ke titik yang berbeda. Jadi itu menggunakan kriteria barisan, ya. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk sampai di sini? Ya, inilah cakaran-cakaran kita ya. Ya. Ini sayangnya cakarannya nggak bisa saya kirim karena ini ada di dalam satu media tertentu. Iya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita kali ini itu sudah membahas definisi limit sampai kriteria barisan ya. Untuk ini kan hanya review. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita nanti masuk ke teorema limit untuk fungsi. Fokusnya adalah pada pembuktian, bukan menghitung ya. Nah, banyak teorema limit ya. Nanti tentu tidak mungkin kita bicarakan satu persatu, tapi insya Allah nanti saya akan membuat video bagaimana membuktikan ya, misalnya satu contoh saya buktikan, nanti contoh yang lain itu akan agak mirip buktinya ya. Jadi prinsipnya nanti akan saya sampaikan di dalam video. Banyak teorema limit gitu ya. Teorema limit di bukunya Bartel ya, bukunya Bartel itu pertama adalah limit jumlah. Jadi kalau ada fungsi fx itu limit f itu adalah m, limit g juga adalah misalnya l, maka kalau f ditambah g limitnya itu menjadi m ditambah l. Jadi limitnya ikut dijumlah juga. Kalau fungsinya diperkalikan, nanti limitnya juga diperkalikan. Ya. Tetapi ingat, itu harus menuju ke titik yang sama. Ya. Nah, ada juga teorema lain, misalnya teorema tentang menentukan limit menggunakan teorema Apit. Ya. Banyak teorema-teoremanya. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita yang singkat hanya 8 pertemuan, kita usahakan sampai fungsi kontinu ya. Jadi supaya ada gambaran ya. Dan ingat tidak semua bisa kita sampaikan. Saya hanya bisa mengirimkan Anda file dan ada soal-soal nanti yang mau dijawab ya. Iya. Bagaimana nanti? Saya sebenarnya lebih senang penilaiannya nanti penilaian kinerja gitu ya. Nantilah kita pikirkan. Saya mau sebenarnya Anda menampilkan diri ya, menampilkan diri, menjawab soal, jadi ngomong, caranya begini gitu ya. Lalu nanti videonya linknya disampaikan ke saya, tinggal itu yang saya nilai gitu. Itu kalau saya mau pekerjaan berat gitu. Karena menilainya tentu menilai video tuh. Nah, kalau ujian langsung selalu jawabannya sama gitu. Ya, tidak apa jawabannya sama kalau misalnya ditampilkan, tetapi cara menuturkannya, langkah-langkah pekerjaannya kan nanti terlihat ya.
terlihat. Ya, mungkin saya minta bikin PowerPoint langkah demi langkah, ya. Kemudian menjelaskan bukti dari misalnya pernyataan yang kita minta dari soal gitu. Ya. Oke, karena orientasi pengajaran sekarang rupanya agak berkembang ke arah penilaian kinerja ya, bukan outputnya, tapi biasanya outcome-nya gitu. Oke, sebelum kita selesai, ada pertanyaan, silakan. Ini kan baru pertemuan ketiga ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini, oke. Ada 38. Kelas B ada berapa orang? 18. Kelas B 18 orang. Kelas C 19 mahasiswa. 19. 19. 18 tambah 19 berapa itu? 37 berarti masuk semua ya? Ya, karena ini ada Hadir semua, Pak. Iya. Kan bisa saya shoot screen ya. Supaya saya bisa lihat siapa yang hadir, siapa. Ya. Saya shoot dulu ini. Ini kan hanya sampai di mana ini? Oh, salah. Satu, ini sampai sudah. Oh, selalu tangannya tidak bagus. Yang penting ada semua lah. Cuma saya mau atau begini, ketua kelasnya saya minta untuk dikirimkan daftar nama meskipun ada di Syam tapi saya minta dibuatkan ya dalam bentuk bukan daftar hadir tapi daftar nilai ya. Daftar nilai. Ya. Ketua kelasnya kelas B dengan kelas C. Ya, baik, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Kalau ada sesuatu hal yang terkait dengan materi, Anda masih kurang paham, silahkan disampaikan lewat grup WhatsApp ya. Oke, saya kira cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. semua Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih karena Anda bisa hadir semua. Oke, kita keluar dari Zoom ya. Oh, rekamannya saya matikan dulu.